Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Fadilah Sholat. Khusyuk dan kudu dalam sholat. Bukan salat yang sempurna kalau tidak mencegah dari kemungkaran. Hadis ke-7. Dari Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, ia berkata, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai firman Allah Subhanahu wa taala atau yang artinya, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salatnya tidak dapat mencegahnya dari berbuat keji dan mungkar, itu bukan salat yang sempurna. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawih dari kitab Durrul Mansur. Saya ulangi, dari Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, ia berkata, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salatnya tidak dapat mencegahnya dari berbuat keji dan mungkar, itu bukanlah salat yang sempurna. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawih dari kitab Durrul Mansur. Faidah, salat merupakan sesuatu yang amat berharga. Jika salat dilakukan dengan cara yang benar, salat akan membuahkan hasil, yaitu akan mencegah dari hal-hal yang tidak patut. Jika kita belum memperoleh hasil ini, hendaknya kita meyakini bahwa salat kita belum sempurna. Sangat banyak hadis yang meriwayatkan tentang masalah ini. Di antaranya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, salat menghentikan dari berbuat dosa atau yang sedang dilakukan, dan salat menjauhkan dari perbuatan dosa atau di masa yang akan datang. Sayyidina Abul Aliyah radhiyallahu anhu mengatakan, maksud firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Adalah hendaknya ada 3 hal dalam sholat, yakni ikhlas, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikrullah. Jika dalam sholat tidak terdapat 3 hal tersebut, maka bukanlah sholat yang sempurna. Ikhlas selalu menarik ke arah amal soleh. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari perbuatan mungkar. Zikrullah adalah membaca Al-Quran yang dengan sendirinya mengajak kepada perbuatan baik dan mencegah kemungkaran. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang tidak dapat mencegah perbuatan mungkar dan amalan-amalan yang tidak sesuai, salat itu tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjauhkan kita darinya. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu juga meriwayatkan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, jika sholat seseorang tidak menghalanginya dari perbuatan buruk, maka itu bukanlah sholat. Bahkan sholat seperti itu akan menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan hal yang sama. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak mengikuti kehendak sholat, maka dia belum sholat. Mengetahui kehendak sholat adalah dengan meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata,
seseorang yang datang kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, si fulan suka mengerjakan sholat tahajud malam hari, tetapi pagi harinya ia mencuri. Beliau bersabda, dalam waktu dekat sholat itu akan menghentikannya dari perbuatan itu. Dari kitab Durrul Mansur. Dari hadis-hadis di atas kita dapat mengetahui bahwa seseorang yang selalu sibuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia benar-benar menyibukkan diri dengan sholat yang benar, sehingga perbuatan buruknya akan hilang dengan sendirinya. Untuk menghilangkan perbuatan buruk yang sangat sulit dan memerlukan waktu lama, sedangkan menyibukkan diri di dalam sholat itu mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Dengan keberkahan sholat, kebiasaan buruk itu akan hilang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar dapat menunaikan sholat sebaik-baiknya. Alhamdulillah, itulah tadi kita telah mendengarkan satu hadis mengenai sholat khusyuk dan kudu dalam sholat. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat kita kesankan dalam hati dan kita juga diberikan kefahaman, kemampuan untuk mengamalkan dan menyampaikannya, insyaallah. Kita tutup doa dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.